Seperti ibu dan bapak ketahui, di kalangan ahlu sunnah atau khususnya di tengah-tengah bangsa umat Islam di Indonesia, kitab hadis yang paling utama itu Bukhari. Sesudah itu Muslim. Sesudah itu adalah urut-urutan yang termasuk 6 kitab yang sahih. Jadi Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ada 6. Ada hadis-hadis itu yang dianggap sahih oleh Abu Daud, tapi tidak dianggap sahih oleh Bukhari. Ada yang dianggap sahih oleh Bukhari, tapi tidak terdapat dalam sahih Muslim ini. Hadis yang dinyatakan paling sahih ialah kalau Bukhari dan Muslim itu sepakat keduanya mengatakan hadis ini sahih. Dan para ulama biasanya tidak mempersoalkan lagi hadis kalau sudah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu mereka sebut hadis muttafaqun alaih, yang disepakati bersama. Muttafaqun alaih, yang disepakati bersama. Jadi kalau hadis itu sudah disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, kita tidak boleh mempertanyakannya lagi itu. Kita harus menerimanya. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan sahih saja menurut Ibnu Majah atau Abu Dawud, itu masih boleh kita teliti, masih boleh kita selidiki. Jadi kalau Bukhari dan Muslim itu sudah menyetujuinya, kita harus menerimanya. Katanya mbahnya ilmu hadis itu Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang saya bacakan ini diriwayatkan kedua-duanya oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam ilmu hadis, kalau hadis itu diriwayatkan oleh kedua orang ini, maka mereka disebutkan meriwayatkan hadis ini dua mbah. Dalam bahasa Arabnya asy-syaikhani. Asy-syaikh kalau satu, kalau dua asy-syaikhani. Dalam bahasa Arab kita tambah alif dan nun untuk menunjukkan dua. Kitab itu satu kitab. Kitabani, dua kitab. Bait, satu rumah, dua rumah, baitani. Mar'ah, satu orang perempuan. Mar'atani, dua orang perempuan. Jadi untuk selanjutnya kita belajar bahasa Arab dikit. Nah, syaikhani ini dua orang mbah hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi kalau setelah ini ibu mendengarkan diriwayatkan oleh asy-syaikhani, itu maksudnya oleh Bukhari dan Muslim sekaligus. Nah, hadis ini yang akan saya bacakan diriwayatkan oleh asy-syaikhani. Dan karena ini hadis tentu saja bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma fasajada fama baqiya ahadun illa sajada illa rajulun ra'aituhu akhadha kaffan min hasa farafa'ahu fasajada alaihi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Itu surat yang dimulai wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan seterusnya. Dalam surat An-Najm itu ada ayat sajdah. Kita tahu kalau sampai ayat sajdah yang mendengarkan harus sujud. Jadi pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Najm, kemudian beliau sujud. Dan sama baqiya ahadun, tidak tersisa seorang pun illa sajada, kecuali sujud. Maksudnya semua sujud bersama Nabi. Tapi ada seorang laki-laki yang aku lihat sebelum dia sujud, dia mengambil dulu satu genggam tanah. Jadi dari bawah itu satu genggam tanah, dia ambil. Kemudian diangkatnya tanah itu, digenggam tanah, farafa'ahu, dia mengangkatnya, fasajada alaih, dan dia sujud ke atas tanah itu, yang digenggamnya itu. Maksudnya begini, menurut penjelasan para ulama, semua orang waktu itu sujudnya ke atas tanah. Sujudnya di atas tanah. Dan Nabi waktu itu membaca surat An-Najm,
di tengah-tengah orang banyak. Jadi di sebuah tempat terbuka. Beliau sujud dan semua sujud. Ada seorang yang tidak langsung sujud ke tanah itu karena tanahnya itu panas. Jadi tanah di padang pasir Arabia itu kan sampai jam 10-an aja itu sudah sangat panas. Jadi dia tidak berani sujud karena itu panas. Akhirnya tanahnya itu diambil, didinginkan di telapak tangannya. Dan dia sujud ke atas tanah di telapak tangannya. Hadis ini disebut hadis tabridul fusa, hadis mendinginkan tanah. Karena tanah itu karena terlalu panas, sementara harus sujud di atas tanah, maka tanah itu didinginkan dengan tangan. Ini misalnya dalam penjelasan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Musnad Ahmad, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jabir bin Abdillah Al-Ansori itu seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hajinya Nabi. Jadi kalau kita belajar ada haji tamattu, ada haji qiran. Lalu gimana hajinya Nabi? Waktu Nabi haji itu gimana? Nah, yang mengajarkan kita tentang tata cara hajinya Nabi adalah sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Terkenal itu. Kalau kita belajar manasik haji dan baca hadisnya, pasti yang meriwayatkannya itu adalah Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jadi Jabir putra Abdullah orang Ansor. Dia berkata, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama az-zuhra fa akhada qabdatan minal khusa fa aj'aluha fi kaffi thumma uhawwiluha ilal kaffil ukhra hatta tabarrada thumma adauha li jabini hatta asjuda min syiddatil har. Kata Jabir bin Abdullah, aku sedang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat zuhur. Fa'akhudhu, lalu aku mengambil. Aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat zuhur. Lalu aku ambil segenggam tanah. Aku simpan pada telapak tanganku dan aku bolak-balikan di telapak tangan itu. Jadi didirikan pinah-pinah. Dari satu telapak tangan pinahkan lagi ke telapak tangan yang lain. Hatta tabarrada, sampai itu tanah menjadi dingin. Thumma adauha li jabini, kemudian aku letakkan di bawah dahiku. Hatta sampai aku sujud min syiddatil har, karena sangat panasnya hari waktu itu. Jadi mengapa para sahabat itu mengambil tanah disimpan di atas kepala gitu, didinginkan? Karena waktu itu memang tanahnya itu panas. Pertanyaan kita, lalu kenapa harus mengambil tanah dan harus mendinginkannya? Itu karena waktu itu Nabi memerintahkan kita sujud di atas tanah. Sujud di atas tanah. Pernah para sahabat yang lain itu datang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terdapat di dalam hadis Sahih Muslim juga. Baihaqi, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi begini. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Khabab bin Al-Arat. Pekerjaan dia tukang pandai besi. Kemudian dia masuk Islam pada awal-awal Islam itu datang. Dan dia mendapat penyiksaan yang luar biasa karena dia masuk Islam. Di antaranya, karena dia tukang pandai besi, dia dibaringkan di atas besi tempat membuat alat-alat dari besi itu. Kemudian punggungnya itu disetrika. Sampai kata Khabab bin Al-Arat, apinya itu tidak padam sebelum karena gaji saya itu mencair dan menutup api itu. Itu Khabab bin Al-Arat. Nanti pada zaman Umar ibn Khattab, ketika Umar mengumpulkan sahabat Nabi itu mengenang zaman dululah, zaman perjuangan. Umar kumpulkan. Coba karena masing-masing ceritalah tentang penderitaan.
pada zaman dulu ketika Islam baru datang. Masing-masing bercerita. Khabab itu diam aja. Loh, kamu tidak cerita, kata yang lain-lain. Lalu saya tidak mau ngomong. Dia buka aja bajunya, dia perlihatkan punggungnya. Kata Umar, udah itu udah cukup, lebih lengkap dari cerita. Lihat punggungnya yang sudah rusak karena mempertahankan keislamannya itu. Namanya Khabab bin Al-Arat. Pada suatu hari ini, karena udara sangat panas, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salata fi ramdha'i falam yuskina. Kami pernah mengeluh kepada Nabi pada waktu salat ketika udara sangat panas. Kami mengeluh kepada Nabi untuk diizinkan agar tidak sujud di atas tanah. Karena tanahnya itu panas. Falam yuskina. Nabi tidak mengizinkan kami. Jadi artinya Nabi memerintahkan agar kita kalau sujud di atas tanah. Tapi karena udara panas, para sahabat itu mengeluh kepada Nabi, apa boleh sujudnya tidak di atas tanah, di atas sajdah, di atas tikar, atau pokoknya ada penghalang lah dari tanah itu. Nabi tidak membolehkan. Padahal Rasulullah itu paling penyayang, paling santun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepadamu seorang rasul, berat hatinya melihat penderitaan kamu, yang sangat ingin kamu itu memperoleh kebahagiaan, yang maha santun dan maha sayang. Tapi untuk sujud itu Nabi tidak mengizinkan sujud kepada selain tanah. Hadis ini dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ummu Salamah itu salah seorang istri Nabi. Saya cerita sedikit lagi Ummu Salamah itu. Beliau dinikahi oleh Nabi karena suaminya itu meninggal di dalam peperangan. Ketika Rasulullah datang memberitahukan, itu ada anak-anaknya yang menangis depan Ummu Salamah itu. Lalu Nabi menghibur anak-anak Ummu Salamah itu. Bagaimana kalau ayah kamu itu aku gantikan saja? Dan Ummu Salamah adalah salah seorang istri Nabi yang sangat solihah. Pernahlah Ummu Salamah cerita tengah malam beliau terbangun, dilihat Nabi tidak ada di samping dia, tapi tidak jauh dari rumahnya, di sudut rumah yang gelap itu, Ummu Salamah mendengar Nabi terisak-isak menangis. Ummu Salamah juga ikut menangis juga. Ya, waktu ditanya kenapa Ummu Salamah juga ikut menangis, karena kata dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sudah dijamin tidak punya salah, dibersihkan dari dosa, menangis itu dalam istighfar di hadapan Allah, apalagi orang seperti kita, kata dia. Karena itu ia pun menangis juga. Nanti setelah Rasulullah meninggal dunia, kira-kira sekitar 15 tahunan lah setelah Nabi meninggal dunia, Siti Aisyah itu berontak melawan Ali bin Abi Thalib yang waktu itu menjadi khalifah. Dalam pemberontakan itu Siti Aisyah mengajak istri-istri Nabi yang lain. Di antaranya yang diajak adalah Ummu Salamah yang punya lakon dalam hadis ini. Kata Ummu Salamah, tidak. Maukah kamu saya ingatkan 3 kejadian ketika kita dulu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ceritakanlah satu-satu. Tidak akan saya ceritakan di sini karena nanti jadi panjang. Karena alasan 3 hal itulah kata Ummu Salamah, saya tidak akan ikut kamu. Ummu Salamah juga ini yang menceritakan pada suatu malam ia terbangun dan di sampingnya Rasulullah sedang menangis dan menggenggam tanah. Kemudian kata Rasulullah, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku memberikan tanah ini. Di tanah inilah nanti cucuku Hussein akan dibantai oleh
orang-orang Islam lagi. Kemudian tanah itu dititipkan sama Ummu Salamah. Simpanlah tanah ini dalam botol. Nanti kalau tanah ini warnanya berubah menjadi merah, itulah pertanda Husain cucuku terbunuh. Nanti di Madinah itu Imam Husain itu terbunuh jauh, Bu, di Karbala, di dekat Irak sekarang. Jadi jaraknya dengan Madinah jauh. Pagi-pagi Ummu Salamah berteriak-teriak bawa botol itu sepanjang kota Madinah. Husain sudah terbunuh, kata Husain sudah terbunuh. Waktu itu tidak ada hubungan telepon, tidak ada hubungan telegraf. Ini Ummu Salamah tahu peristiwa itu. Ketika orang tanya, itu karena tanah itu sudah berubah menjadi merah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan katanya waktu itu Rasulullah meletakkan tanah yang merah itu di dahinya. Beliau simpan itu dalam dahinya dengan berlinang air mata. Nah, itu Ummu Salamah yang menceritakan itu. Kita masih banyak cerita lagi tentang Ummu Salamah, tapi nanti kebanyakan cerita tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah disebut Ummul Mukminin, kan? Seluruh istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin. Siti Aisyah itu Ummul Mukminin. Siti Khadijah Ummul Mukminin. Dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, ia berkata, Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghulaman lana yuqalu lahu Aflah yanfahu idza sajada faqala ya Aflah tarrib. Kata Ummu Salamah, satu hari Nabi melihat ada seorang budak belian yang bekerja pada kami, namanya Aflah. Kalau dia mau sujud, dia hamparkan sesuatu supaya menghalangi antara dia dengan tanah. Kemudian Nabi berkata, ya Aflah karib, hei Aflah, ketanahkan itu dahi kamu. Ya Aflah karib. Boleh jadi juga dia selalu meniup-niup tanah itu. Kalau ada tanah di kata Rasulullah, hei Aflah, ketanahkan. Hadis lain juga, saya mulai dengan hadis ini karena sebenarnya ada hubungannya dengan pengantar kita kepada fikih ini. Tadi seperti saya katakan, pertanyaan kita, mengapa itu para sahabat sampai mengambil tanah itu dan mendinginkannya? Jawabannya karena Nabi memerintahkan mereka sujud di atas tanah dan tanahnya panas. Apa buktinya bahwa Nabi memerintahkan itu, bahwa kita ini harus sujud di atas tanah? Satu, kata Ummu Salamah, ada orang yang sujud dan sujudnya itu dibikinnya antara dia dengan tempat sujudnya itu. Nabi menyuruh ketanahkan itu sujud kamu itu. Akhir wajhaka fit turab, kata Rasulullah kepada Mu'adz, wajah kamu itu harus diratakan dengan tanah. Karena orang-orang mengeluh kepada Nabi supaya diizinkan untuk sujud tidak di atas tanah, dan Nabi tidak mengizinkannya. Ada juga riwayat beberapa orang karena panas dia sujud kepada serbannya. Jadi serbannya itu dibuka, ditutupkan. Jadi supaya dahinya itu tidak langsung kena tanah tapi kena serban, kena serbannya. Oleh Nabi juga ditegur. Malah serbannya itu ditarik oleh Nabi. Tarib wajhak, kata Nabi, ketanahkan wajah kamu itu. Dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu sujudnya di atas tanah. Sampai Jabir bin Abdullah Al-Ansori, itu tadi itu sahabat yang bercerita tentang haji, tidak membolehkan sujud kecuali di atas tanah. Jadi sujud itu hanya boleh di atas tanah saja. Menurut Imam Malik itu pemimpin mazhab Maliki. Menurut Imam Malik, Umar ibnul Khattab memberikan fatwa tidak sah sujud bukan di atas tanah. Jadi kalau sujudnya tidak di atas tanah, kata Umar ibnul Khattab, sujud itu tidak sah. Abu Bakar Siddiq, itu khalifah yang pertama,
tidak pernah sujud kecuali selalu di atas tanah. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Sampai ada putra Umar namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu kalau dia bepergian naik kapal, dia selalu bawa dari daratan itu tanah. Jadi supaya di atas kapal pun dia tetap sujud di atas tanah. Imam Syafi'i, pemimpin madhab Syafi'i. Kebanyakan orang Indonesia imamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ada baiknya, katanya, kalau sajadah kamu itu menghalangi kamu untuk mengenakan dahi kamu dengan tanah, kata Imam Syafi'i, ada baiknya sajadah itu dilubangi aja pada bagian dahi, supaya dahi itu langsung ke atas tanah. Dirusak itu sajadahnya. Daripada dirusak, kata yang lain, mendingan simpen aja tanahnya di atas sajadah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ini rada mengejutkan, karena kita semua tidak pernah sujud di atas tanah. Kita sujudnya di atas sajadah. Dan sekiranya Rasulullah datang, itu sajadahnya akan ditarik. Ketanahkan itu dahi kamu. Untung Rasulullah tidak datang. Kita masih meneruskan sujud di atas tanah. Kalau begitu pertanyaan kita, sejak kapan ini orang-orang itu sujudnya tidak di atas tanah lagi? Bahkan sekarang ini kalau kita sujud di atas tanah, orang di sekitar kita akan keheranan. Boleh jadi tanah kita ditendang. Ada salah seorang jemaah haji dari Indonesia mencoba-coba sujud di atas tanah, di tanah suci. Itu ditendang orang, dan semua melotot. Dia melaporkan kepada saya bilang, salah atuh ya. Jadi mestinya jangan sujud di atas tanah, karena itu mengganggu orang lain di sekitar kita. Nah, kenapa itu mengganggu orang lain di sekitar kita? Karena umumnya mereka tidak tahu bahwa di zaman Rasulullah sujud itu di atas tanah. Karena sudah sekian ratus tahun kita diajari agar sujud itu di atas sajadah. Dan agar ada antara dahi kita dengan tanah itu. Nah, sekali lagi, sejak kapan itu agama itu berubah jadi seperti itu? Nah, saya ini ingin bacakan beberapa riwayat. Ada sebuah hadis yang berbunyi begini. Hadis itu terkenal, semua orang meriwayatkannya. Tapi para khotib di Indonesia biasanya meriwayatkan hadis. Saya sendiri belum tahu ini sumbernya dari mana, jadi saya tidak bisa sebutkan. Semua Nabi diriwayatkan berkata, nanti akan ada satu zaman, lam yabqa minal Islam illa ismuh, wa minal Quran illa rasmuh. Nanti dari Islam itu tidak ada sisanya kecuali namanya saja. Dan bahwa Al-Quran pun tidak tinggal kecuali aksaranya saja. Huruf-hurufnya saja bacaannya. Masajiduhum amirah, masjid-masjidnya rame. Walakin kharabun minal huda, tapi kosong dari petunjuk Tuhan. Atau Nabi juga pernah berkata, nanti kamu akan temukan satu zaman orang yusalluna wala yusallun. Mereka sholat tapi sebetulnya mereka tidak sholat. Nah, Imam Malik meriwayatkan, Imam Malik itu pemimpin mazhab Maliki, yang umumnya dulu mazhab Maliki itu diikuti oleh penduduk Madinah. Mazhab Maliki itu umumnya penduduk Madinah. Sebelum Saudi Arabia itu dikuasai oleh keluarga Saud. Karena itu sekarang disebut Saudi kan, atau Saudia. Dulu Arab itu mengikuti mazhab Imam Malik. Imam Malik itu ulama besar di Madinah. Beliau wafat di Madinah juga. Dan makamnya di kuburan Baqi. Di situ beliau jadi imam masjid di Madinah. Menurut Imam Malik, dalam paham agamanya, saya ini kalau dalam fikih tidak menemukan keterangan dalam hadis atau dalam Quran, saya lihat saja apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Alasannya karena penduduk Madinah itu dulu secara turun-temurun, nenek moyangnya pernah mengikuti sholatnya Rasulullah. Pasti oleh dia diajarkan lagi terus-temurun.
menguasai kerajaan Arab sekarang ini. Kalau itu yang menguasai Arab sekarang ini itu namanya Ibnu Saud. Karena itu kerajaannya disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kita menyebutnya karena tidak bisa menyebut ain, kita tidak bisa menyebut Saudi, akhirnya jadi Saudi. Kan kita jarang menyebut ilmu, kita nyebutnya ilmu pakai alif. Saudi juga jadi Saudi aja. Kalau Raja Saudi itu tidak penduduk Madinah, dia berasal dari apa yang sekarang menjadi ibu kotanya, dari Riyadh, dari Najd, sebuah daerah dari Najd. Mereka menaklukkan seluruh Jazirah Hijaz itu dan kemudian akhirnya menguasai Madinah. Mereka mulai melakukan perubahan itu tradisi-tradisi di Madinah. Imam Malik atau pengikut mazhab Maliki adalah imam yang berpendapat bahwa tidak ada hadis yang kuat untuk, tapi saya sudah mulai bikin ibu-ibu bingung dulu sebentar ya. Tapi kita kan tidak ikut Imam Malik. Menurut Imam Malik tidak ada dalil yang kuat, tidak ada hadis yang sahih bahwa dalam salat kita ini kita harus meletakkan tangan di sini. Karena itu pengikut madhab Maliki yang sekarang ini kebanyakan dari Maroko, Tunisia, daerah Afrika Utara. Itu tangannya kalau sholat Allahu Akbar ke bawah aja. Allahu Akbar ke bawah. Dari mana itu alasannya Imam Malik ini? Karena pertama yang begini ini hadisnya ada kuat. Yang kedua kata Imam Malik karena penduduk Madinah selama turun-temurun selalu salatnya itu tangannya itu ke bawah. Kata Imam Malik. Nah Imam Malik ini menerima dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari bapaknya lagi, bahwa dia berkata, bapaknya itu seorang sahabat Nabi. Imam Malik itu punya bapak, bapaknya itu punya bapak lagi. Nah, kakeknya itu termasuk sahabat Nabi. Jadi Imam Malik itu disebutnya tabi'in, karena dia itu pernah berjumpa dengan kakeknya, yang sahabat Nabi. Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi disebut tabi'in. Dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut tabi'in. Nah Imam Malik itu tabi'in. Dia mendengar dari kakeknya. Kakeknya pernah berkata. Kakeknya itu tentu hidup setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kata kakeknya, ma'arifu syai'an mimma adraktu alaihin nasa illan nida'a bis sholati. Aku tidak mengenal lagi apa yang dilakukan manusia ini sekarang, kecuali panggilan sholat saja. Jadi kata dia, kalau ini dibandingkan dengan zaman Rasulullah, ini udah berubah semua. Yang tidak berubah itu cuma azannya saja, kata dia. Dan dia hidup itu kira-kira sampai 20 atau 30 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Itu tadi riwayat Imam Malik dari kakeknya. Menurut kakeknya, ini agama Islam ini udah banyak berubah. Padahal itu belum lama Rasulullah meninggal dunia, baru beberapa dasawarsa. Sekarang kata Imam Syafi'i dari Wahab bin Kaisan, qala, dia berkata, Ra'aitu Ibn Zubair, aku melihat Ibnu Zubair, yabda'u bis sholati qabla al-khutbah, memulai sholat dulu sebelum khutbah. Ibnu Zubair punya cerita di sini, namanya Abdullah. Abdullah anaknya Zubair. Zubair itu sahabat Nabi. Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam ini sahabat Nabi. Dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam ini ada hubungan keluarga dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena saudaranya Siti Aisyah, her sister, itu got married with Zubair bin Awam. Jadi kalau begitu, Zubair bin Awam itu iparnya Siti Aisyah, Zubair bin Awam. Dia termasuk sahabat Nabi yang dalam hadis 10 orang yang masuk surga itu, dia termasuk Zubair bin Awam. Nanti Zubair itu berperang juga melawan Ali bin Abi Thalib.
dalam satu pertempuran, biasanya sebelum bertempur itu dimulai dulu mubarozah. Jadi dulu tradisinya ini sebelum melibatkan rakyat banyak, pemimpinnya dulu aja berkelahi gitu, berperang dulu. Jantan kalau orang dulu, ya, pemimpinnya dulu yang berkelahi. Kalau orang sekarang biar rakyatnya dulu yang berkelahi kan. Waktu itu katanya Ali bin Abi Thalib keluar, dia menantang, "Hei Zubair, keluarlah kamu." Siti Aisyah waktu itu yang ada, itu iparnya kan, jangan dilawan Ali itu, karena tidak pernah orang berhadapan dengan Ali kembali dalam keadaan selamat. Tapi orang-orang bercerita Ali datang tanpa senjata. Jadi Sayyidina Ali memang datang ke situ tanpa senjata. Akhirnya Zubair datang. Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya mau ingatkan kamu dulu ketika kita bersama-sama dengan Rasulullah." Karena dua-duanya sahabat Nabi kan. Jadi pasti pernah bareng-bareng bersama Nabi. Tapi sekarang ini karena politik akhirnya jadi musuhan. Dari dulu ibu-ibu dan bapak-bapak, itu yang merusak ukhuwah Islamiyah itu politik. Bukan paham agama sebetulnya, bukan. Politik itu yang rusak itu. Makanya kalau ada orang yang sekarang ini mengadu domba orang Islam, hati-hati itu kelompok pengajiannya Ibu Taryo begini-begini misalnya, itu pasti ada alasan politiknya, pasti karena politik. Lalu orang-orang politik itu menggunakan orang-orang awam lah yang tidak ngerti apa-apa, itu paling mudah dipengaruhi. Zubair bin Awam ini dia sudah berhadapan dengan Sayyidina Ali, kemudian diingatkanlah dulu, karena mereka sahabat dulu itu. Bukankah pernah kita satu saat, kata Sayyidina Ali, kita menunggang kuda, kamu juga menunggang kuda, di samping kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu aku bercanda bersama Nabi, sampai kata Rasulullah tertawa. Dan kau waktu itu, hei Zubair, berkata, ini Ali bin Abi Thalib ini tidak henti-hentinya bercanda walaupun di depan Rasulullah sekalipun. Dan waktu itu ingatkah kamu apa yang dikatakan Rasulullah? Waktu itu Rasulullah berkata, biarkan Ali bercanda. Karena satu saat engkau, hei Zubair, akan melawan dia. Dan kau berada di pihak yang zalim. Kata Zubair, Masya Allah, saya teringat. Demi Allah, sekiranya saya ingat peristiwa itu sebelum saya berangkat ke sini, saya tidak akan berangkat bersama mereka untuk melawan Anda. Tapi ini terlambat. Baru tahunya di sini. Lalu kata Sayyidina Ali, jadi saya malu kalau mundur lagi, kata Zubair. Lalu kata Sayyidina Ali, al-ar awinnar. Apakah kamu memilih rasa malu atau memilih neraka? Kata Zubair, dia setelah itu, al-ar, kata dia. Lebih baik saya malu daripada saya masuk neraka. Akhirnya mundur Zubair. Tidak jadi, dia mau pergi aja. Tidak jadi melawan Sayyidina Ali. Tapi begitu dia mundur karena seorang melepaskan anak panahnya. Dari pihak tentara dia juga. Dan Zubair terbunuh. Itu Sayyidina Ali datang. Waktu terbunuh itu mengambil pedangnya Zubair, kemudian dicium. Pedang ini pernah membantu Rasulullah melawan orang-orang kafir. Dan Sayyidina Ali menangis. Nah ini Zubair ini, terlalu banyak juga cerita sahabat gitu ya. Saya senang ini kalau cerita sahabat gitu ya. Karena sebetulnya agama kita itu bermula dari para sahabat. Mestinya kita mengenal para sahabat itu sebelum memilih agama kita itu, kita kenal dulu sahabatnya. Mestinya kan. Nah tapi di sini ini kita, setiap kali saya membacakan sebuah hadis, saya akan sebutkan riwayat hidup orang yang membawa hadis itu. Nah, Zubair bin Awam itu punya anak, namanya Abdullah bin Zubair. Nanti Abdullah bin Zubair itu jadi gubernur di Madinah. Dia memberontak kepada penguasa Muawiyah. Abdullah bin Zubair anaknya itu sangat taat beribadah. Pernah dia berlindung di Masjidil Haram, dikepung orang, seluruh masjid itu dikepung. Masjidil Haram di Mekah. Dari Madinah dia lari ke Mekah. Ketika dia melakukan pemberontakan, dia katanya kalau dia salat, lama berdirinya itu. Sampai karena begitu lamanya berdiri, itu burung-burung merpati yang banyak di sekitar Ka'bah itu hinggap di kepala dia dan di ininya. Dia terbunuh karena ketepel. Jadi dari Jabal Bukis Bubes yang sekarang jadi istana raja, itu orang melepaskan ketepel batu yang besar itu. Dan dia kena dari belakang. Dia roboh.
Tapi dia sangat gembira karena dia terbunuh itu bukan dari depan, tapi dari belakang. Ibunya itu waktu itu sudah tua sekali. Ibunya itu istrinya Zubair bin Awam itu, yang saudaranya Siti Aisyah. Jadi putra Abu Bakar. Ibunya itu terkenal sebagai, dia mendapat gelar Zatun Nataqain, seorang perempuan yang membelah pakaiannya menjadi dua. Ibunya ini. Mengapa? Karena pada waktu peristiwa hijrah, Nabi itu kan berlindung di Gua Thaur itu. Kita kan sering ziarah ke situ, ke Gua Thaur. Mungkin pembimbing kita pernah cerita juga ini tentang ibunya Abdullah bin Zubair ini, kalau dia tahu. Itu ibunya masih gadis waktu itu. Dia naik malam-malam itu mengantarkan makanan untuk Nabi. Karena Gua Sur itu tinggi kan, ibu juga kalau naik ke situ tinggi itu. Dia bawa makanan, mana harus naik. Akhirnya baju yang panjangnya itu, yang di luarnya itu dia sobekkan, dijadikan tali. Dijadikan tali satu lagi untuk bawa makanannya itu ke atas. Sehingga waktu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memujinya dan menyebut dia ya Zatan Nataqain. Hei orang yang kainnya terbelah menjadi dua. Jadi dia termasuk berjasa dalam peristiwa hijrah. Pada waktu Abdullah bin Zubair anaknya berontak itu, dia melawan penguasa yang zalim waktu itu. Pengikutnya satu demi satu sudah meninggalkan dia. Ada yang meninggalkan dia karena takut, ada yang karena dikasih duit. Jadi ada money politics. Akhirnya tinggal dia sendirian itu. Dia didesak juga untuk menyerah saja karena sudah tinggal sendirian. Akhirnya dia datang sama ibunya yang waktu itu menunggui di dekat Ka'bah itu. Itu Zatun Nataq. Sudah buta. Karena sudah tuanya, dia sudah buta. Udah nenek tua. Dia datang kepada ibunya. Ibu, mereka menyuruh saya untuk menyerah. Karena kawan-kawan saya sudah pada pergi semua. Lalu kata ibunya, kalau engkau menyerah, aku menyesal kenapa aku melahirkan kamu dulu. Kata ibunya. Lalu katanya waktu itu Abdullah bin Zubair minta izin kepada ibunya bahwa dia akan melakukan perlawanan sampai akhir. Waktu itu ibunya memeluk dia dan ibunya melihat ada baju besi yang dia pakai. Kata ibunya, kalau engkau mencari kematian sebagai seorang syahid, kenapa kau masih pakai juga baju besi ini? Akhirnya dia lepas baju besinya dan dia syahid tadi. Setelah syahid dia disalibkan. Salibkan di dekat Masjidil Haram itu. Itu yang membunuhnya orang Islam juga, yang suka sholat juga. Abdullah bin Zubair jelas orang Islam juga, tadi sholatnya malah lama gitu kan, sampai burung-burung bertengger di pundaknya. Itu dia disalibkan itu di Masjidil Haram. Ibunya itu karena buta minta sama orang-orang diantarkan supaya tangannya disentuhkan kepada tubuh Abdullah bin Zubair. Itulah kemudian dia bersyukur kepada Allah bahwa anaknya sampai detik terakhir tidak pernah menyerah kepada kezaliman. Dialah pernah berkata ini, Abdullah bin Zubair itu, kullu sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ghayyirat hatta shalah. Semua sunnah Nabi ini, kata Abdullah bin Zubair, sudah dirubah sampai sholat sekalipun. Jadi cara-cara sholat pun sudah berubah. Itu pada zaman Abdullah ibnu Zubair. Sudah tata cara sholat itu sudah dirubah. Sumakola, kemudian dia berkata, mungkin yang berkata ini Wahab bin Kaisan atau Abdullah bin Zubair. Kita tidak tahu huwanya itu kepada siapa. Tapi dia berkata, semua sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diubah sampai sholat sekalipun. Artinya sampai zaman Abdullah ibnu Zubair aja, cara-cara sholat itu udah berubah. Kita teruskan lagi. Berkata Az-Zuhri, dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimask wa huwa wahdahu yabki. Qultu ma yubkika? Qala la a'rifu syai'an mimma adraktu ila hadhihi shalah wa qad dhiyat. Kata Az-Zuhri, satu hari aku masuk
menemui Anas bin Malik di Damaskus, di Syria. Anas bin Malik itu, itu kita cerita lagi. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang pernah jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah, baru masuk kota Madinah, ada seorang perempuan. Ya Rasulullah, ini anak saya, izinkan dia berkhidmat kepada Anda. Rasulullah sebetulnya agak segan menerima itu, tapi karena beliau tidak mau mengecewakan ibunya, diterimalah Anas. Jadi Anas kemudian menjadi pembantu Nabi. Sampai 10 tahun lebih membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Anas, selama 10 tahun aku bekerja kepada Nabi, belum pernah Nabi memarahi aku. Bahkan belum pernah Nabi mengatakan tidak kepadaku. Nah, itu Anas bin Malik. Anas bin Malik tentu punya ibu selain punya bapak. Bapaknya namanya Malik. Ya, ibunya lupa lagi saya namanya. Yatim dia emang. Ibunya pernah sekali mengundang Nabi datang ke rumahnya lewat Anas bin Malik. Emang pinter juga itu ibunya karena dia punya Anas bin Malik kan. Jadi kalau menghubungi Nabi rada gampang. Dia bicara, saya sama anaknya, tolonglah mintakan kata Rasulullah satu saat makan di rumah kami. Itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Jadi Rasulullah diundang ke rumah Anas bin Malik, ke rumah ibunya untuk makan. Waktu itu katanya bukan pada waktu sholat. Fi ghairi waktu sholat. Jadi bukan waktu sholat. Nabi kemudian makan di situ. Setelah makan, Nabi kemudian meminta air dalam sebuah waskom, wadah, al-ina dalam bahasa Arab. Nabi kemudian mencelupkan jari jemarinya pada air itu dan menciprati rumah Anas bin Malik. Setelah itu Nabi tanya, di mana kalian biasanya sholat kalau di rumah? Di sini, kata ibunya. Lalu Rasulullah salat di situ. Fi ghairi waktu sholat. Bukan pada waktu sholat. Sehingga itu para ulama, waktu baca hadis Muslim seperti itu, bingung mereka. Ini Nabi sholat apa ini? Karena bukan pada waktu sholat. Kata sebagian ulama, wah itu mungkin Nabi sholat mengajar aja. Kepada keluarga itu mengajar caranya sholat. Kata yang lain, enggak, mungkin Nabi itu sholat syukuran karena sudah makan. Jadi ada syukrul wudu, kan? Ada sholat syukrul ta'am karena sudah makan. Kata Imam Nawawi, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, Nabi sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk mengambil berkah dari doa orang-orang yang soleh. Buktinya, Nabi memberkatikan dengan cipratan air itu. Kemudian Nabi juga sholat di situ mendoakan rumah itu. Jadi kalau berdasarkan hadis itu, kalau kita punya rumah baru, undang orang saleh, suruh salat di situ, tapi kasih dulu makan. Itu sunahnya begitu, itu sunahnya. Yang sulitnya cari orang solehnya itu. Ya. Kalau kasih makannya saya kira kita tidak sulit. Banyak orang yang bersedia untuk ikut makan. Tapi saya juga lagi cari orang soleh ini untuk memberkati rumah saya. Ibu-ibu malah mungkin ini yang lebih solihah daripada saya. Tentang Anas bin Malik ini di Damaskus, Az-Zuhri masuk ke tempat Anas bin Malik di Damaskus. Dia sedang sendirian menangis. Kemudian aku bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Kata Anas, aku sedih. Agama ini udah banyak berubah. Kecuali sholat saja. Itu pun sudah dilalaikan orang. Kata Anas bin Malik. Hasan al-Basri itu seorang tokoh sufi. Tabi'in. Hasan al-Basri ini salah seorang yang sangat soleh juga. Dia tokoh sufi yang pertama. Dia mengajarkan ketakutan kepada Allah. Kata kerja dia itu memang nangis aja setiap hari. Lihat ada api saja dia menangis, teringat dengan api neraka. Kata Hasan al-Basri, "Lau kharaja 'alaikum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma arafu minkum illa qiblatakum." Sekiranya sahabat-sahabat Nabi itu dulu yang pernah berjuang bersama Nabi sekarang datang menemui kalian, pasti karena tidak akan mengenal kalian itu kecuali kiblatnya saja. Dia tidak akan kenal lagi ini Islam ini kok beda.
Yang ada itu tinggal kiblatnya saja, sama itu masih Ka'bah. Semuanya sudah berubah kecuali kiblatnya saja. Satu lagi ini. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Abdullah putra Amr ibnul As. Amr ibnul As itu sahabat Nabi. Dia punya anak namanya Abdullah. Di antara sahabat Nabi itu banyak sekali yang namanya Abdullah itu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair tadi ya. Abdullah bin Mas'ud. Malah ada 3 Abdullah yang terkenal. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar. Itu disebut Thalatha Abadillah, 3 Abdullah. Yang banyak meriwayatkan hadis. Dari Abdullah bin Amr ibn Al-As. Saya tidak akan ceritakan Abdullah bin Amr ibn Al-As karena nanti jadi kelewat panjang. Tapi sedikit aja, Abdullah itu anaknya Amr ibn Al-As. Dia ini penulis hadis-hadis Nabi. Kata Abu Hurairah, itu tokoh hadis kita yang belum kita ceritakan. Kata Abu Hurairah, dia ini Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu ditanya orang, loh kamu kok banyak bener ini hafal hadis? Soalnya aku dulu tuh tidak ada kerja. Yang lain-lain itu kerja, aku cuma ngumpulin hadis saja. Karena itu banyaklah hadisku. Waktu itu, kata Abu Hurairah, aku hanya dikalahkan oleh Abdullah ibnu Amr aja dalam jumlah hadis. Karena Abdullah bin Amr mencatatnya, sedangkan aku menghafalnya. Jadi Abdullah bin Amr itu suka nulis hadis-hadis Nabi itu. Nanti dia berbeda pendapat dengan bapaknya. Tapi sekali lagi ceritanya panjang. Amr bin As ini penakluk Mesir. Jadi dia yang menaklukkan Mesir dan memasukkan Islam ke Mesir. Kata Abdullah bin Amr, "Lau anna rujulaini min awaili hadhil ummati khalau bi mushafaihima fi ba'di hadhil awdiyah la atayan nasal yawm wa la ya'rifani syai'an mimma kana alaih." Sekiranya ada 2 orang yang hidup di zaman Nabi dulu, kemudian sekarang ini datang ke lembah-lembah ini, mendatangi orang-orang, pastilah dia tidak kenal apapun yang dilakukan orang. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi dulu. Artinya menurut Abdullah bin Amr, ini cara sholat umat Islam ini udah berubah. Udah tidak sama dengan cara sholat di zaman Nabi dulu. Sampai situ dulu. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu sampai terjadi? Sebagian ibu-ibu karena alasan politik. Waktu itu kan, seperti saya katakan tadi, para sahabat itu berperang sesama mereka karena pertimbangan politik. Sayyidina Ali dilawan oleh Aisyah, dilawan oleh Zubair bin Awam, dilawan oleh Talha. Dan kemudian setelah itu Sayyidina Ali terbunuh kan di mimbar pada waktu salat. Sayyidina Ali harus dilaknat. Dan itu berlangsung sekitar 80 tahunan. Sayyidina Ali dilaknat terus di mimbar-mimbar. Nah, sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang bijaksana. Dia tidak setuju itu melaknat Sayyidina Ali itu. Maka kemudian dia ganti pada bagian laknat itu dengan ayat Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Itu yang sekarang kalau Bapak Jumatan di sini biasanya di ujungnya itu ada Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun wa la dzikrullahi akbar astaghfirullah li wa lakum. Kalau selesailah itu. Khutbah dulu enggak pakai waalaikumsalam di ujungnya. Sekarang aja yang orang-orang modern itu yang sebetulnya juga tidak tahu cara khutbah. Biasanya waalaikumsalam. Padahal yang ujungnya itu biasanya itu astaghfirullah li wa lakum. Kemudian mulai sholat. Itu ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan memberikan hak keluarga wa itadzil qurba dan Allah melarang kamu dari setiap kekejian dan kemaksiatan. Begitulah Allah memberikan nasihat kepada kamu supaya kamu semua memperoleh pelajaran. Itulah kata-kata Al-Quran yang dimasukkan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti laknat terhadap Sayyidina Ali.
Asalnya bukan begitu. Asalnya kalau sampai di ujung khutbah mereka berkata begini, Allahumma inna aba turab qad dhalla dhalalan syadida. Allahumma la'anhu la'nan wabila. Saya baca istighfar karena ini hanya mengutip aja. Saya tidak bermaksud melaknat Sayyidina Ali. Astagfirullahaladzim. Ini hanya mengutip saja. Mereka mengatakan sungguhnya Ali bin Abi Thalib ini sudah murtad dari agamanya dan sudah sesat sejauh-jauhnya. Karena itu ya Allah laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besarnya. Itu dalam khutbah Jum'ah. Kenapa? Sekali lagi karena pertimbangan politik. Karena kalau pengikut Sayyidina Ali ini bangkit melawan dia, orang tahu Sayyidina Ali itu benar, lalu mengikuti Sayyidina Ali dan memprotes penguasa yang ada, tentu mereka akan melawan. Nah, supaya mereka tidak melawan, supaya taat, ya dibuatlah itu kutukan terhadap Sayyidina Ali. Tapi bukan hanya kutukan akhirnya, tapi apa saja yang diamalkan oleh Sayyidina Ali, yang menjadi ciri Sayyidina Ali, itu mereka tinggalkan. Pokoknya dilaranglah orang meniru Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu balik lagi kepada hadis yang kita baca pada awal ini. Sebetulnya pertanyaan kita ini, kenapa itu dulu para sahabat itu sujudnya di atas tanah, tapi sekarang kita tidak lagi di atas tanah? Padahal jelas hadisnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, tadi sudah saya sebutkan. Kenapa kita meninggalkannya? Itu dimulainya dulu sejak zaman Muawiyah itu. Ketika dia merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, maka semua yang dilakukan oleh Ali dianggapnya sebagai bid'ah, kata dia. Jadi sekarang dilaranglah orang sujud lagi di atas tanah. Dan tidak lagi sujud di atas tanah. Kalau ada sekarang yang sujud di atas tanah, oh itu pengikut Ali. Dan karena itu sampai sekarang yang mempertahankan terus sujud di atas tanah hanyalah para pengikut Sayyidina Ali. Dan dulu kalau sudah disebut pengikut Ali itu sama seperti di zaman Orde Baru disebut PKI. Jadi itu haknya dirampas, pekerjaannya diambil. Apa buktinya itu? Itu Sayyidina Ali dan para pengikutnya selalu sujud di atas tanah. Karena alasan politik, kemudian orang melarang itu. Bahkan kalau ketahuan dia ikut Sayyidina Ali, dia ditangkap. Seperti misalnya Sa'id bin Zubair. Dia pernah salat di belakang Ali bin Husain Zainil Abidin. Yang kitab doanya pernah dijual di sini. Nah, dia pernah salat di belakang Ali bin Husain, dia ditangkap. Dan kemudian dibunuh. Disembelihlah di hadapan raja. Sa'id bin Zubair ini. Jadi semua orang waktu itu berusaha menyembunyikan ini. Walaupun dia ikut Sayyidina Ali, dia tidak tampakkan. Dia menjalankan amal-amal Sayyidina Ali itu. Kenapa? Karena khawatir ditangkap. Jadi akhirnya disembunyikan. Akhirnya tersembunyi sama sekali. Sampai keturunan berikutnya. Dan perlahan-lahan berubahlah ini. Sampai sekarang. Salah satu contoh juga, Sayyidina Ali itu sayangnya karena Sayyidina Ali kemudian nanti jadi khalifah. Jadi salah seorang tokoh politik. Jadi karena itu ajaran agamanya yang dibawa oleh beliau, yang sebetulnya dibawa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolak orang karena pertimbangan politik. Dan nanti para pengikut Sayyidina Ali juga mengajarkan itu. Jadi kalau kita kembali lagi, dulu ini sebetulnya madhab itu dulu banyak. Sesuai dengan jumlah sahabat. Jadi ada madhabnya Umar bin Khattab, ada madhabnya Abu Bakar Siddiq, ada madhabnya Zubair bin Awam, ada madhabnya Siti Aisyah, ada madhab macam-macam. Sebanyak sahabat, sebanyak itu juga madhab. Nah, di antaranya ada yang mengikuti madhab Sayyidina Ali. Dalam madhab Sayyidina Ali itu dipertahankan terus sujud itu di atas tanah. Sebetulnya Abu Bakar juga sujud di atas tanah. Umar juga sujud di atas tanah. Tadi sudah saya sebutkan. Abdullah bin Mas'ud juga sujud di atas tanah. Cuma setelah Ali menjadi khalifah, kemudian dia terbunuh. Yang memerintah berikutnya itu menganggap itu sebagai tradisi Sayyidina Ali. Karena itu orang yang mengamalkannya dicurigai sebagai pengikut Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu kemudian mengajarkannya kepada pengikutnya yang terbatas. Pengikutnya terbatas pun mengajarkannya lagi kepada pengikutnya yang terbatas.
Dan waktu itu Sayyidina Ali itu berpesan, daripada menimbulkan pertengkaran di antara sesama kaum muslimin, kira-kira begitu, lebih baik kita di hadapan orang banyak itu mengikuti mereka saja. Dan ini hanya kita amalkan di antara kita saja, supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena itu seperti saya katakan, kawan saya itu yang ditendang tanahnya di Masjidil Haram, saya salahkan. Kenapa? Di hadapan orang banyak, syaratlah Anda seperti mereka. Mungkin ada orang menganggap, wah kalau gitu dong, pelin-pelan. Tidak teguh pendirian. Tidak, kita berpegang kepada pendirian yang teguh. Yaitu kita ingin memelihara jamaah kaum muslimin ini. Ingin memelihara persaudaraan di antara mereka. Sebab merubah ini sulit. Apalagi kalau itu didukung oleh penguasa. Kita juga bisa terancam. Nah, salah satu yang dirubah juga ialah Sayyidina Ali itu kalau baca Al-Fatihah, walaupun sholatnya sholat sir itu artinya sholat siang, sholat zuhur dan sholat asar, itu kan bacaannya harus disirkan. Nah, Sayyidina Ali itu dalam sholat sir, bismillahnya selalu dijaharkan. Apalagi tentu dalam sholat jahar. Dalam sholat sir pun bismillah, tidak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia alhamdulillah pelan banget. Nanti kalau mau masuk surat lagi Bismillahirrahmanirrahim, baru gitu. Ini musuh-musuhnya, sekali lagi musuh-musuh politik, sama-sama umat Islam. Musuh-musuhnya dalam politik kemudian menetapkan aturan tidak boleh mengeraskan bacaan bismillah, walaupun dalam sholat jahar sekalipun. Jadi kalau kita pergi ke Saudi sekarang ini, itu kalau imamnya sholat Allahu Akbar, terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bismillahnya kan tidak kedengaran. Emang bukan tidak kedengaran, tidak dibaca. Nah, sebetulnya alasannya apa? Alasannya sekali lagi hanya alasan politik dulu itu. Karena Ali selalu mengeraskan bacaan bismillah, bahkan dalam sholat sir sekalipun, maka sebagai lawannya bismillah harus disirkan walaupun dalam sholat jahar sekalipun. Jadi dibalikan, diganti. Nah, sejak itulah kemudian terjadi ini ibu-ibu perubahan agama ini perlahan-lahan. Kecuali dalam kelompok yang terbatas itu. Dalam kelompok terbatas itu disampaikanlah kira-kira apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat keluarganya itu. Nah, minggu yang lalu kita membawakan hadis yang Sahih Muslim itu ya. Jadi Nabi itu menyuruh bahwa di antara para sahabat itu yang harus kita ikuti supaya tidak sesat ialah keluarganya itu. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau sudah tahu apakah yang akan terjadi pada umatnya di kemudian hari. Jadi bahwa nanti para sahabat-sahabatnya akan membawa ajaran Nabi itu dalam versinya masing-masing. Nanti umat itu bakal bingung milih mana ini yang harus mereka ikuti. Karena itu Nabi kemudian berpesan supaya kalian tidak bingung, kata Nabi. Kita baca lagi hadis yang mungkin udah ibu-ibu tulis. Ini dalam terjemah Sahih Muslim juz yang keempat halaman 295. Kita itu kemarin yang punya cuma Bukhari aja Ibu ya. Nah, sekarang ada Muslimnya ini. Jadi saya bisa tunjukkan Sahih Muslim juz yang keempat ini dalam terjemah Indonesia halaman 295. Hadis nomor 37. An Yazid bin Hayyana an Zaid bin Arqama qala dakhalna alaihi faqulna lahu laqad ra'aita khairan laqad sahabata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sallaita khalafahu wa saqal hadits binahwi hadithi Abi Hayyan ghairu annahu qala ala wa inni tarikun fikum as-saqalain ahaduhuma kitabullahi azza wa jalla wa huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah wa fihi faqulna man ahlu baitih nisa'u qala la wa ayumallahi innal mar'ata takunu ma'ar rajul al-'asra min ad-dahr thumma yutalliquha fatarji'u ila abiha wa qaumiha ahlu baiti aslu wa asabatul ladzi khurimus sadaqata bar. Tapi katanya ini sebelumnya harus ada hadisnya lagi yang harus dibaca.
Saya baca terjemahnya aja Ibu. Kalau mau baca Arabnya ada di sini dan udah dibarisi, ini pasti tidak salah lagi bacanya. Kalaupun salah yang ngebarisinya itu. Bersumber dari Yazid bin Hayyan, dia berkata, aku Husain bin Sairah dan Umar bin Muslim pernah menemui Zaid bin Arqam. Saat kami semua sedang bertatap muka dengan Zaid bin Arqam itulah, Husain berkata, wahai Zaid, Anda telah mendapat kebajikan yang banyak. Anda pernah melihat Rasulullah, mendengar hadis-hadisnya, ikut berperang bersama beliau, dan juga sembahyang di belakang beliau. Jadi Anda tentu telah mendapat kebajikan yang banyak, wahai Zaid. Karena itu ceritakan kepadaku sebagian yang pernah Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Zaid. Yazid berkata, wahai putra saudaraku, demi Allah, aku ini sudah tua, usia aku sudah lanjut, sehingga aku sudah lupa beberapa hal yang pernah aku dengar dan aku hafal dari Rasulullah. Jadi apa yang aku ceritakan kepadamu terimalah, dan yang tidak maka jangan paksa aku menceritakannya. Kemudian Zaid bin Arqam bercerita, pada suatu hari, ini salah juga menerjemahkannya. Di dalamnya itu sebetulnya Zaid, tapi dalam terjemahnya jadi Yazid. Tadi kan saya bacanya berkata Yazid, sebetulnya berkata Zaid di situnya. Kayaknya ini penerjemahnya senang benar sama Yazid. Jadi Zaid jadi berubah menjadi Yazid. Tapi saya membacanya setia, jadi salah pun saya ikuti. Kemudian Zaid bin Arqam bercerita, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di tengah-tengah kami, tepatnya di sebuah mata air yang bernama Hum. Dia terjemahkan di sini, di mata air bernama Huma. Tidak tahu dari mana A-nya. Hum, suatu tempat yang bernama Hum, yang terletak antara Makkah dan Madinah. Setelah memanjatkan puji-puji kehadirat Allah, beliau memberikan nasihat dan peringatan, kemudian bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku juga seorang manusia, utusan Tuhanku datang, maka aku pun menyambutnya. Di tengah-tengah kalian aku meninggalkan dua hal yang sangat berat sekali. Yang pertama ialah kitab Allah yang mengandung petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitab Allah itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Makanya beliau selalu menganjurkan supaya berpegang teguh kepada Allah dan merasa senang kepadanya. Dan yang kedua ialah keluargaku. Aku memperingatkan kalian kepada Allah tentang anggota keluargaku. Aku memperingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Dalam hadisnya itu ahli baitku. Ini terjemahkan keluargaku. Saya terjemahkan ahli bait aja. Sekali lagi aku memperingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Husain lalu bertanya kepada Zaid, siapa ahli bait Rasulullah itu, wahai Zaid? Bukankah semua istri Rasulullah juga termasuk anggota keluarga Nabi? Lalu Zaid menjawab, tidak. Yang dimaksud keluarga di sini ialah orang yang haram menerima sedekah sepeninggal kalian. Dan seterusnya. Ya, hadisnya panjang. Jadi di sini Rasulullah berpesan supaya kita tidak bingung sepeninggal beliau. Kita berpegang harus kepada dua hal, yaitu satu Al-Quran dan kedua ialah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya di antara sahabat itu yang kita pilih untuk mengambil sunnah Nabi itu adalah ahlu bait Nabi. Hanya karena alasan politik seperti saya katakan, ahli bait Nabi itu tersingkir dari kehidupan kaum muslimin. Karena kemudian yang berkuasa adalah partainya yang bukan ahli bait Nabi, malah yang memusuhi ahli bait Nabi. Jadi itulah yang kemudian menimbulkan perubahan yang besar dalam kehidupan beragama kita. Sehingga yang diajarkan oleh ahlul bait Nabi malah dianggap aneh. Sebagaimana juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu datang dalam keadaan aneh. Nanti Islam akan kembali dengan aneh lagi. Kata Rasulullah kan, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang aneh, nanti bakal datang aneh lagi. Kemudian Nabi bersabda, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang aneh itu, kata Nabi. Lalu orang tanya, ya Rasulullah, siapa itu orang aneh itu? Alladzina yuhyuna sunnati ba'dama afsadahan nas. Yang mengajarkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah setelah orang-orang meninggalkannya. Itu akan dianggap aneh nanti oleh orang kebanyakan itu. Nah, seperti juga dalam pengajian ini, saya juga tidak tahu kenapa Ibu Taryo tiba-tiba mau mengajarkan yang aneh. Tapi kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang aneh itu. Fatuba lil ghuraba.
Silakan Ibu untuk bertanya atau menampakkan keanehan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemberian waktu untuk bertanya agar kami datang sini tidak sia-sia, betul-betul dapat menyerap ilmu-ilmu yang telah diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran oleh kiai kita. Menyimpang sedikit, yang saya tanyakan bukannya diterangkan ini tadi tapi diterangkan kemarin. Saya kadang-kadang selalu ganjil soal witir maupun soal kunut waktu subuh. Di sini dijelaskan pada waktu kunut itu adalah sebelum ruku. Iya. Tetapi mengapa di Indonesia ini kok kunutnya kok setelah ruku? Baik witir maupun sholat subuh. Nah, ini agak ganjil bagi kita. Dalam hati kita mesti samar-samar. Sehingga kita akan melaksanakan sebelum ruku mesti ragu-ragu. Jadi kita melaksanakan setelah ruku. Sekian dulu, terima kasih. Ya Pak, itu satu contoh juga bahwa sekarang ini karena kita terbiasa kunutnya sesudah ruku, maka jadi menjadi rada ganjil kalau kita sekarang kunut sebelum ruku. Jadi aneh itu kok kunutnya sebelum ruku. Dan boleh jadi juga kalau kita mencoba mempraktekannya lupa lagi karena terbiasa sesudah ruku, ya kalau sebelum ruku kelewat juga itu gitu. Seperti saya katakan hadisnya dari Sahih Muslim ini. Saya mungkin mau bacakan ini sekarang ini. Jadi pertanyaannya, mengapa kok sebelum ruku? Kita ingin jawab dengan hadis Sahih Muslim ini. Dalam Sahih Muslim ini ada bab kunut aja sebetulnya. Juz ke-1, jilid ke-1. Di sini hadis nomor 301 dalam Sahih Muslim. Halaman 810, juz ke-1. Terjemahan Sahih Muslim, penerbit As-Sifa Semarang. Emang asli ini. Bukan terbitan Bandung. Kalau terbitan Bandung mencurigakan. Haddatsana Abu Muawiyah an Asim an Anasin qala sa'altuhu anil qunut qabla ruku au ba'da ruku. Aku bertanya kepada Anas tentang kunut. Anas itu yaitu tadi Anas bin Malik yang jadi sahabat Nabi dan menyertai Nabi. Jadi pastilah dia paling sering kan melihat Nabi karena banyak bergaul dengan Nabi. Aku tanya kepada Anas tentang kunut qabla ruku au ba'da ruku. Faqala. Kemudian Anas berkata qabla ruku. Sebelum ruku. Fa inna nasan yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku. Kemudian orang banyak mengira bahwa Rasulullah itu kunutnya sesudah ruku. Kunut sesudah ruku itu menurut perkiraan orang banyak, sedangkan Rasulullah sendiri kunutnya sebelum ruku. Saya pakai terjemahan dari sini. Abu Muawiyah bercerita kepada kami yang bersumber dari Asim dari Anas, dia berkata, aku bertanya kepada, oh ini kalau di sini terjemahannya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kunut. Padahal sebetulnya bukan kepada Nabi, kepada Anas bin Malik. Tapi terjemahan ini kepada Nabi. Tidak apa-apalah, itu dosanya penerjemah. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kunut, apakah ia dibaca sebelum atau sesudah ruku? Beliau menjawab, jadi Nabi menjawab sebelum ruku. Kalau menurut terjemah ini lebih kuat lagi, karena jawaban Nabi bukan jawaban Anas bin Malik. Ini jawaban Nabi. Nabi ditanya, kunut itu sebelum atau sesudah ruku? Dan beliau menjawab sebelum ruku. Lalu katanya, banyak orang yang menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut sesudah ruku. Itu sangkaan orang aja. Ini bisa dibaca Bapak. Malah kalau menurut terjemah itu, Nabi itu yang mengatakannya. Kalau saya mengatakan itu Anas yang mengatakan. Itu asalnya karena dalam bahasa Arabnya begini. Aku bertanya kepada dia. Dia itu menurut saya Anas. Tapi kalau menurut penerjemah dia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh juga lah, malah lebih kuat. Nah kalau begitu kata Bapak, ya tapi kita kan ganjil itu karena kita terbiasa
sesudah ruku. Memang dalam hadis itu juga disebutkan, memang katanya manusia menyangka ya, bahwa kunut itu sesudah ruku. Sampai disebutkan dalam hadisnya, itu sih sangkaan manusia aja. Jadi kalau dulu kita sih memang tidak tahu. Dan Tuhan tidak akan menghukum kita karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita udah tahu, dan inilah kelirunya nih pengajian ini, karena jadi tahu. Padahal kalau tidak tahu, mungkin kita tidak usah itu. Tapi karena hadis itu begitu, saya sekarang, kalau saya sendirian sholatnya, saya kunutnya sebelum rukuk. Tapi kalau bareng-bareng dengan orang banyak, saya kunut makmum, saya kunut sesudah rukuk. Alasannya apa? Karena saya tidak mau menimbulkan keganjilan. Sholat kita juga jadi terganggu, Pak. Coba orang lain, kita sebelum ruku kita langsung aja kunut. Kehusuan kita terganggu juga. Kalau di Masjidil Haram malah tidak ada kunut. Dalam mazhab mereka ini tidak ada kunut. Kecuali pada waktu ada peperangan aja. Kunut nazilah itu. Kunut itu kan sebetulnya doa. Dan di dalam Al-Quran disebutkan. Di situ ada perintah dalam Quran tentang kunut. Qumu lillahi qanitin. Qumu, berdirilah kamu lillahi, semata-mata karena Allah, qanitin, sambil kamu kunut. Jadi kunut itu dalam keadaan berdiri. Malah dalam beberapa hadis nanti di Sahih Bukhari juga disebutkan, sholat yang paling baik itu adalah tulul kunut. Yang kunutnya itu panjang. Jadi yang doanya itu panjang. Dan dalam waktu kunut itu, kita boleh baca doa apa saja. Malah kata sebagian ulama, termasuk doa-doa dalam bahasa kita. Jadi dalam sholat itu harus ada doa kita khusus. Yang lain-lain itu kan doa juga, cuma itu doanya umum. Al-Fatihah juga itu doa kan, tapi doanya umum. Di situ misalnya dalam Al-Fatihah itu menurut kita kok tidak masuk ini urusan utang-utang kita yang tidak terbayar. Nah itu urusan utang bisa dibaca doanya pada waktu kunut itu. Ini mungkin rada aneh juga nih Pak, sekedar menambah keanehan lagi. Tadi kunutnya ini sudah aneh, yaitu sebelum ruku. Sekarang keanehan yang kedua. Kunut saya itu pada semua sholat. Jadi termasuk sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, dan juga sholat-sholat sunat. Jadi pada sholat sunat pun saya berdoa. Karena saya ingin menggunakan kesempatan saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bermunajat kepadanya. Biasanya anehnya lagi, kalau doa-doa itu doa khusus, itu lebih khusyuk ketimbang doa yang umum itu, karena kita bercerita tentang munajat diri kita sendiri. Jadi sekarang ini setelah misalnya Al-Fatihah, setelah Qul huwallahu ahad, saya biasanya memilih kalau rakaat kedua selalu Qul huwallahu ahad. Itu juga ada riwayatnya. Jadi pilih aja kulhu. Nah setelah kulhu, sebelum ruku, saya baca kunut. Saya mulai dengan baca La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul halimul karim. Kemudian baru saya membaca doa. Doanya apa saja ini? Disunahkan doanya itu ada di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi. Disunahkan, boleh juga doa itu doa kita saja. Cuma kalau doa itu doa-doa kita khusus dalam bahasa kita sendiri, ini menurut para ulama, tapi sebaiknya dibaca di dalam hati. Tapi kalau doa itu dari Al-Quran, kita ucapkan aja misalnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Itu adab-adab saja, adab berdoa. Kita tidak boleh lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah doanya dari Quran atau dari hadis atau doa kita sendiri? Jangan lupa menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengantarkan doa kita. Kalau kata seorang kiai di kampung, itu sholawat itu perangkoknya surat kita kepada Allah.
perangkoknya ya. Jadi kalau perangkoknya tidak ada, tidak nyampe gitu-gitu. Apa boleh ngirim surat tanpa perangkok? Boleh, tidak ada yang melarang. Cuma tidak nyampe ya. Nah, itu dalil kunut itu. Kunut itu dari Al-Quran itu qumu lillahi qaniti. Jadi kunut itu ada dua yang ekstrim. Satu yang berpendapat tidak ada kunut sama sekali kecuali pada waktu perang. Dan itu pun dilakukan pada semua sholat. Jadi bukan hanya subuh aja atau witir. Yang kedua ada yang berpendapat kunut itu hanya ada pada sholat subuh aja. Di luar sholat subuh tidak ada kunut. Itu misalnya orang-orang NU. Yang pertama itu orang Muhammadiyah. Yang kedua orang NU. Saya terpaksa nyebut golongan-golongan itu di sini di negeri kita. Karena kalau mazhabnya di luar kita tidak kenal. Ada juga yang berpendapat kunut itu, dan itu yang paling sini, kunut itu dilakukan pada semua sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunat. Pada setiap rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua setelah surat. Setelah surat kita baca kunut. Ada misalnya sholat, biasa kalau di Indonesia ya, ada yang disebut sholat awwabin ya. Sholat awwabin itu sholat 2 rakaat setelah sholat rawatib maghrib. Setelah sholat rawatib maghrib kita sholat awwabin 2 rakaat. Nah kalau ibu-ibu sholat awwabin 2 rakaat itu, sekarang pada rakaat kedua sebelum ruku baca doa. Doa kita aja dan angkat tangan dalam berdoa. Ada perdebatan juga di antara para ulama terutama di Indonesia. Ada sebagian berpendapat tidak usah mengangkat tangan dalam berdoa. Tidak usah. Bahkan bid'ah kalau mengangkat tangan dalam berdoa. Kecuali katanya untuk istisqa. Jadi kalau salat istisqa itu kita mengangkat tangan. Alasannya apa? Ada hadis dari Bukhari. Pada waktu istisqa Rasulullah mengangkat tangan sampai kelihatan putihnya ketiaknya. Kata gitu. Jadi kalau kita berpegang pada hadis itu, baju kita harus dilubangi sini. Karena harus kelihatan putih ketiaknya. Gimana kalau ketiaknya hitam? Harus dibedaki lebih dahulu. Maksudnya itu kalau kita ini benar-benar mau berpegang kepada Quran dan hadis. Kata Imam Nawawi, banyak sekali contoh Nabi itu mengangkat tangan pada waktu berdoa. Pada waktu beliau haji, pada waktu beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, beliau juga mengangkat tangan. Bukhari juga yang meriwayatkan. Pada waktu Rasulullah sholat istisqa beliau mengangkat tangan doang. Kemudian pada waktu dalam peperangan Rasulullah juga pernah kelihatan oleh para sahabatnya mengangkat tangan terus. Maksudnya kata Imam Nawawi, hadis tentang mengangkat tangan itu banyak, tidak terbilang. Kelirulah orang mengatakan tidak boleh mengangkat tangan di dalam berdoa itu. Yang di Indonesia yang melarang mengangkat tangan dalam berdoa itu orang-orang Persis. Orang-orang Persis itu melarang angkat tangan dalam berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini Ustadz, aliran-aliran tadi. Menurut Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai aliran neomodernisme Islam yang pada hakikatnya itu merupakan gabungan sintetik antara tradisionalisme Islam dan reformisme dan modernisme Islam tentang kontemporer. Mohon kiranya Ustadz berkenan memberikan penjelasan. Terima kasih. Orang-orang asing ini yang menulis tentang Islam memang membagi Islam itu, kelompok-kelompok Islam itu mazhabnya. Pertama ada mazhab tradisional, yaitu mereka yang menjalankan tradisi-tradisi Islam selama berabad-abad. Dan ternyata itu di seluruh dunia Islam, apa yang disebut tradisi Islam itu seringkali berbeda-beda kalau negerinya berbeda. Tradisi Islam di Jawa agak beda dengan tradisi Islam di Irak. Agak beda dengan tradisi Islam di Saudi Arabia.
Tapi kalau mereka berpegang pada tradisi, semua kita sebut kelompok tradisional. Di Indonesia, misalnya kelompok tradisional itu adalah orang-orang NU, itu dianggap kelompok tradisional. Karena mereka berpegang pada tradisi. Walaupun tidak jelas apakah tradisi itu berasal dari Al-Quran atau Sunnah, tapi pokoknya itu sudah dijalankan oleh abaunal awwalun, oleh bapak-bapak kita yang terdahulu. Kemudian kira-kira pada awal abad ke-20 muncul kelompok pembaharu yang ingin membawa Islam itu ke dunia modern. Dan mereka berpendapat Islam itu jadi mundur karena terikat dengan tradisi-tradisi itu. Kebanyakan tradisi itu berasal dari daerah setempat. Karena itu kan ada tradisi Islam Iran, beda tradisi Islam Indonesia berbeda. Salah satu contoh, memperingati Maulid Nabi. Itu tradisinya macam-macam. Di Jawa itu ada dibuatkan nasi kabuli. Dulu nasi kabuli semacam tumpeng. Kalau di Turki, karena pada waktu peringatan Maulid itu dibagikan madu. Karena menurut mereka madu adalah makanan kesenangan Rasulullah. Jadi bagikan madu. Di Iran, kalau ada peringatan Maulid itu yang dibagikan manis-manisan. Mereka nyebutnya sirini. Memang kebanyakan makanan Iran itu manis-manis. Itu orang-orang Iran kebanyakan penderita sakit gigi. Gigi mereka jangan kuat karena makanannya kebanyakan manis-manis. Itu semua disebutnya sebagai tradisi Islam. Atau pakaian yang menutup aurat itu berbeda-beda di antara berbagai bangsa itu, sesuai dengan tradisi-tradisinya. Di Iran ada yang disebut cador kah, yang pakai menutup sebegitu. Itu disebut sebagai tradisi Islam juga. Di Indonesia dulu kalau orang datang ke pengajian, ya pakai kerudung inilah. Yang tidak jelas mana yang tradisi Islam. Pokoknya kita sebut aja tradisi Islam. Yang sangat dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Nah, kata kaum reformis, ini kaum pembaharu, wah kita sudah jangan perhatikan tradisi lagi. Kita kembali aja kepada Al-Quran dan hadis secara langsung. Nah, muncullah kelompok reformis. Atau kelompok modernis. Pak Deli Arnur misalnya menulis buku, judulnya The Modernist Muslim Movement in Indonesia. Jadi gerakan Muslim modern di Indonesia, masuk di situ Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Itu semua gerakan Islam modern di Indonesia. Itu mulai awal abad ke-20. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Syekh Syurkati mendirikan Al-Irsyad. Itu semua gerakan-gerakan pembaharuan. Tapi katanya ada satu kekurangan dari kelompok pembaharu itu. Umumnya orang-orang pembaharu itu, reformis atau kelompok modernis ini, pintar bicara tentang Islam, tapi umumnya tidak merujuk kepada kitab-kitab yang klasik. Kritik orang tradisional, apaan? Kitab kuning aja nggak bisa baca, kata gitu. Tapi ngomong tentang Islam. Emang kelemahan itu, kelompok modernis itu karena mereka meninggalkan tradisi, maka warisan literatur yang lama itu mereka tinggalkan juga. Nggak perlu kata mereka itu kitab-kitab yang lama itu, tinggalkan aja. Itu kan tradisi. Nah, kita bikin aja kitab-kitab baru yang modern. Pada sebagian masyarakat tradisional NU di Jawa Timur ada yang masih mengharamkan tulisan Latin. Mereka tidak mau baca itu kalau ada tulisan Latin. Di Malaysia itu diharamkan baca Al-Quran yang bertuliskan Latin. Kalau ada misalnya di atasnya huruf Arabnya, di bawahnya ditulis Latinnya. Allahumma, itu di Malaysia sampai sekarang diharamkan. Jadi semua harus bisa baca ya Arabnya gitu. Itu kelompok tradisional. Nah, kelompok modernis itu tidak, mereka mulai memperbaharuinya. Nah, belakangan muncul lagi kelompok yang tadi Ibu sebut kelompok neo-modernis. Kelompok neo-modernis ini adalah kelompok yang berusaha. Mereka orang yang mendapat pendidikan modern, tapi mereka juga bisa baca kitab-kitab lama itu. Dan menurut mereka kita harus mengambil ilham dari peninggalan orang-orang terdahulu itu. Kata mereka, bukan kata mereka, kata saya. Kita ini bisa melihat lebih jauh kalau kita bertumpu kepada
bahu-bahu raksasa besar sebelum kita. Jadi kalau kita mau melihat dunia, kita harus berdiri di atas bahu orang-orang terdahulu. Nanti kita bisa melihat supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang gitu itu dari dulu udah dibahas. Kenapa sekarang dibahas lagi dari nol lagi? Kenapa kita tidak belajar dari pengalaman orang yang terdahulu? Kelompok neo-modernis itu dulu begini kalau di Indonesia. Kelompok tradisional itu ya NU, kelompok modernis itu Muhammadiyah. Kemudian ada muncul kelompok neo-modernis kalau di Indonesia ini. Orang-orang seperti Nurholis Majid. Dia ini orangnya mendapat pendidikan modern, tapi dia bisa baca kitab-kitab lama. Dan dia merujuk kepada kitab-kitab lama. Kalau saya ini tidak masuk 3 kelompok itu semua. Saya masuk kelompok pasca modernis, postmodernis, yang tidak ngerti baik kitab lama maupun kitab yang baru. Tapi jadi mubalik dan ngajarin orang kesesatan. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz ya, tadi sudah dipanjang lebar dalam Ustadz tentang sujud tadi, sujud dan di tanah tadi. Nah sekarang rasanya kalau kita sudah tahu itu untuk memilih. Tidak bakal apa kita belajar untuk ilmu. Saya bertanya, kalau kita mau masuk menjadi orang yang aneh ya seperti tadi, saya kepingin menjadi orang yang aneh lah. Kalau kita sholat sendiri di rumah, itu tentang tanah itu bagaimana baiknya? Saran Ustaz. 1, apakah tanah diambil sedikit, apa pengganti tanah atau bagaimana? Dan kalau kita sholat berjamaah, ambil saja misalnya tidak usah jamaah di tempat lain, berjamaah di majelis taklim as-Zahra aja. Mungkin yang tahu tentang tanah ini mungkin hanya yang ibu-ibu yang kebetulan hadir di sini. Andai kata saya mengambil tanah, belum tentu saya itu juga dianggap tidak aneh gitu. Jadi andai kata misalnya biarpun di majelis taklim as-Zahra misalnya, apa yang kita ambil, apa tanah, apa ada pengganti tanah atau bagaimana, apa dilubangi saja ada. Sana Ustadz itu bagaimana? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama Bu mendefinisikan tanah itu bukan hanya debu, bukan hanya tanah liat, tapi juga marmer, lantai ini. Jadi bisa kita sujud juga ke atas lantai itu. Saya biasa kalau di Masjidil Haram, saya pilih karpet itu yang di depannya itu lantainya itu terbuka. Jadi saya sujud ke situ. Kemarin kita mengadakan khalwat di puncak di Evergreen. Itu saya memilih bagian depan karena kebetulan ada lantai yang terbuka. Supaya ini langsung ke situ. Ketimbang melubangi itu. Sajrah lebih baik langsung ke situ. Kemudian selain lantai Bu, batu bisa. Pokoknya seperti itu, marmer, batu. Atau kertas. Kertas ini. Pokoknya apapun yang tumbuh dari tanah. Tapi tidak dijadikan pakaian. Cotton itu tidak boleh. Karena itu dijadikan pakaian. Tikar dari pandan atau dedaunan atau kayu boleh juga. Di atas kayu juga boleh. Nah kalau di sini di Azhara Bu, supaya tidak bikin orang bertanya-tanya, bikin aja kertas. Simpan aja doa-doa kita. Apa saja, sujud aja di atas doa itu. Pokoknya asal dahinya aja ke situ. Tapi ini syarat yang bikin para ulama sih ya. Karena nanti kalau kita belajar tentang fikih, para ulama itu mengambil dari banyak sumber, kemudian menyimpulkannya. Tidak mungkin nanti fikih Ahlul Bait yang diajarkan di sini ini menceritakan seluruh proses ulama itu sampai kepada kesimpulan itu. Sudah cukup waktunya. Mungkin nanti kita ada 7 pertemuan misalnya, hanya sujud aja, tentang sujud aja, kalau kita sampai terperinci seperti itu. Karena itu saya tadi hanya menyebutkan bagian-bagian yang besar saja, bahwa itu ada dalilnya, ada keterangannya di dalam hadis. Perinciannya emang kemudian itu dijelaskan di dalam buku fikih seperti tadi. Kalau tanahnya itu tidak ada, ya, apa kita harus bawa tanah atau kertas? Kertas sangat praktis. Nah, tapi ada keterangan dari para ulama, itu tebalnya kertas, ada ukurannya. Tidak boleh misalnya sebesar begini. Nanti kita sujud gini, ya.
Disunahkan juga itu tanah itu kalau ada dua. Satu untuk dahi, satu lagi untuk hidung. Orang Indonesia biasanya dahinya nyampe, hidungnya enggak. Kalau yang lain biasanya bisa nyampe dua-duanya. Ya gitu, Bu. Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah berpesan yang kita jadikan petunjuk atau pedoman sepeninggal beliau selain kitabullah yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait di sini yang dimaksud apakah terbatas pada Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain atau beserta keturunannya? Dan jika dengan keturunannya sampai ke generasi keberapa yang masih bisa kita jadikan panutan? Karena semakin jauh apakah masih terjaga kemaksumannya? Sekiranya pada ceramah yang lalu sudah dijelaskan, saya mohon maaf karena baru datang hari ini. Pada minggu yang akan datang, kita akan menceritakan siapa sebetulnya Ahlul Bait itu. Tapi untuk pertemuan kita sekarang, pertama Ahlul Bait yang dimaksud di situ bukan seluruh keturunan Nabi atau semua orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Bukan yang dimaksud begitu. Yang dimaksud Ahlul Bait di situ bukan para habaib misalnya yang ada di Kuitang, Kramat atau mana saja gitu misalnya, termasuk di pengajian Az-Zahra. Karena mereka itu tidak dijamin kemaksumannya. Sama sekali tidak. Sama saja mereka posisinya dengan kita. Bedanya dari silsilah mereka bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita disuruh menghormati mereka itu karena kaitan mereka dengan secara genetis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan Nabi, kita semua juga berasal dari keturunan Nabi. Nabi Adam paling tidak ya. Dan kedudukan Nabi Adam itu sama saja Nabi. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak akan membedakan salah seorang di antara para Nabi. Jadi saya juga turunan Nabi ini. Cuma kita ini rada jauh. Itu juga karena kita tidak meneliti silsilah kita. Barangkali kalau kita teliti, jangan-jangan kita juga termasuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jangan-jangan, boleh-boleh kita nanti keturunan Nabi. Bukan itu. Tidak semua keturunan Nabi itu termasuk Ahlul Bait yang harus kita ikuti. Di negeri Yaman itu dulu pernah pemimpin komunisnya adalah salah seorang keturunan Nabi. Komunis Yaman itu terbagi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara itu pemimpinnya, presidennya dan ketua partai komunis itu Alatas. Yang kedua juga Ahlul Bait Nabi itu tidak termasuk istri-istrinya. Istri-istrinya itu tidak termasuk Ahlul Bait Nabi. Itu dijelaskan di dalam Sahih Muslim yang tadi dibaca itu. Karena kalau istri itu kadang-kadang bisa dicerai. Jadi sambungannya dengan Nabi itu tidak terus menerus. Hanya untuk pertemuan kita sekarang aja dengan cepat. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait Nabi itu pada waktu Nabi hidup itu ada 5 yang oleh Nabi dimaksud Ahlul Bait. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk Ahlul Bait juga. Malah dialah Sayyid Ahlul Bait. Pimpinannya Ahlul Bait itu adalah Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian Al-Hasan dan Al-Husain. Ini yang 5 itu adalah cikal bakalnya Ahlul Bait. Sehingga banyak doa-doa itu yang menggunakan yang 5 ini. Li khamsatun utfi biha kharal waba ila Hatimah, Al-Mustafa Al-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Dulu ibu-ibu kalau di kampung-kampung itu setelah sholat maghrib, atau paling tidak di kampung saya, tidak tahu di kampung yang lain, setelah sholat maghrib itu mereka baca begini, sallallahu ala toha khairi khalqi wallaha wal qarari dzil qurba wa zahra wa benaha. Itu mereka baca bareng-bareng gitu, sallallahu ala toha. Dan yang dimaksud itu 5 orang Ahlul Bait itu. Toha itu maksudnya Rasulullah. Al-Murtaba itu Sayyidina Ali. Az-Zahra yaitu Sayyidah Fatimah. Wa benaiha dan kedua putranya yaitu maksudnya Al-Hasan dan Al-Husain. Saya tanya sama orang kampung saya setelah saya balik lagi, setelah saya tahu Ahlul Bait, Bapak ini ngerti ini yang Bapak baca itu?
Enggak, kata dia.